Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai farmakognosi. Sebelum kita beranjak ke pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita menyanyikan salah satu lagu daerah yang ada di Indonesia. Kita nyanyikan bersama-sama yuk. Kita menyanyikan lagu Soleram. 1, 2, 3. Soleram, 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 anak yang manis. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Oke, kita selesai menyanyikan lagu tradisional, lagu daerah dari daerah mana hayo? Nah, kalian tuliskan pada presensi kalian di kolom komentar, ya, dengan menuliskan nama asal daerah dari lagu Soleram tadi, kemudian nama, nomor absen, ya. Kemudian kita lanjutkan ya di pembelajaran. Untuk meringkas waktu, kita awali dahulu dengan materi sebelumnya. Sebelumnya Ibu telah memberikan permulaan pembelajaran, yaitu mengenai video penayangan tentang agar, ya. Nah, agar itu ternyata adalah salah satu simplisia yang akan kita pelajari saat ini. Bagi siswa yang belum mengumpulkan, segera mengumpulkan tugas supaya bisa memperoleh nilai plus dari materi-materi yang telah Ibu berikan. Nah, sekarang kita masuk ke materi simplisia, Mycophyta, dan Phycophyta. Kita lanjutkan ke materi tersebut. Ya. Myophyta itu sama juga dengan Mycophyta, ya. Mycophyta sama dengan Myophyta, gitu ya. Nah, ini disebut mirip jamur karena struktur tubuh dan cara reproduksinya mirip fungi. Pada saat zigotnya, protista ini bergerak mirip amoeba atau disebut juga amoeboid. Protista mirip jamur terdiri atas filum Mycomycota, Acraciomycota, dan Oomycota. Yang kedua adalah Phycophyta. Apa itu Phycophyta? Merupakan nama difusi dan merupakan golongan rumput laut atau makroalga yang berfungsi sebagai produsen primer dalam siklus rantai makanan di laut. Phycophyta adalah kelompok tanaman tingkat rendah bersifat fototrof yang tidak mempunyai akar, daun, dan batang yang sebenarnya, tetapi memiliki talus yang berfungsi sebagai alat vegetatif. Lanjut. Nah, contoh simplisia Mycophyta dan Phycophyta adalah yang pertama, agar. Nama lainnya agar-agar, Gelosa, vegetable, gelatin. Tanaman asalnya yaitu Gelidium cartilaginum L. Dari keluarga Gelidiaceae. Zat berkhasiat utamanya terdiri dari garam kalsium dari gelosa, yaitu hidrat arang kompleks yang tersusun dari rangkaian galaktosa, di mana molekul yang terakhir berikatan dengan asam sulfat sebagai ester. Agar ini dalam perdagangan mengandung iodium sebanyak 20 hingga 100 bagian per sejuta.
Kemudian penggunaannya untuk konstipasi karena mampu menghisap dan mengikat air, sehingga dalam usus berfungsi sebagai pelumas dan penambah isi usus. Selain itu, agar digunakan sebagai bahan pensuspensi atau disebut juga suspending agent, ya. Sediaan farmasi, dalam pembuatan sediaan farmasi ada suspending agent. Pemberiannya umumnya berupa berkas potongan-potongan memanjang yang tipis, seperti selaput dan berlekatan atau berbentuk keping, serpih, butiran, abu-abu kekuningan sampai kuning pucat atau tidak berwarna, tidak berbau lemah, atau berbau lemah, tidak berbau atau berbau lemah, maaf. Kemudian rasa berlendir. Jika lembab agar ini liat, dan jika kering agar rapuh. Bagian yang digunakan adalah koloidal hidrofil yang kering yang diperoleh dari penyarian. Kita lanjut ke Saccharomyces secum. Nama lainnya adalah ragi kering, dry yeast. Nama hewan asalnya Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae Meyen atau Candida utilis Henneberg dari keluarga Ascomycetes dan mempunyai zat berkhasiat utamanya adalah vitamin dan protein. Penggunaannya sumber vitamin B kompleks dan protein. Pemberiannya bau dan rasa khas. Bahan yang digunakan ragi yang diperoleh dari biakan pilihan. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Diingat-ingat penyimpanan dalam farmaseutika, ya, dalam ilmu-ilmu dasar perfarmasian, dalam wadah tertutup rapat, tertutup baik, itu harus tahu bedanya, ya. Kemudian lanjut, cara pemanenan. Ragi yang berasal dari pabrik bir disebut ragi bir kering, dan apabila telah dihilangkan rasa pahitnya disebut ragi bir kering tidak pahit. Ragi yang berasal dari kultur dengan media yang serasi disebut ragi utama kering. Keterangannya, 10 gram ragi setara dengan 35 kalori, 4,6 gram protein nabati, 0,2 gram lemak, 3,7 gram hidrat arang, 11 mg kalsium, 189 mg fosfor anorganik, dan 1,8 mg besi. Sediaannya yaitu di dalam sediaan farmasi yaitu tablet Yestafort, produksi dari PT Kimia Farma. Nah, bisa kalian perhatikan dari keterangannya, komposisinya itu ada kalori, protein, lemaknya sedikit, ya. Jadi simplisnya agar ini sangat cocok bagi seseorang yang sedang menjalani diet, ya, menjalani diet untuk menurunkan berat badan, itu cocok. Kemudian lanjut ke yang ketiga yaitu Usnea thallus. Apa itu Usnea thallus? Thallus sendiri adalah kelompok dari Phycophyta, ya. Nama lainnya adalah kayu angin, Lichens dasyphogus. Nama hewan asalnya Usnea missaminensis Finn. Kemudian ada Usnea dasyphoga acarius atau Usnea sp. Dari keluarga Usneaceae. Zat berkhasiat utamanya yaitu asam usnat dan senyawa depsida seperti asam bertolat, asam usnetin, dan asam barbatin. Penggunaannya astringensia.
Pemberiannya yaitu bau lemah dan tidak berasa. Bahan yang digunakan seluruh talus yang berbentuk benang, umumnya bulat memanjang, bercabang-cabang, dan berwarna abu-abu, sampai biru kehijauan pucat. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Sediaannya contohnya adalah skabisit. Skabisit itu adalah sediaan berupa salep ya dari PT Kimia Farma. Skabisit ini fungsinya untuk mengobati skabies ya, penyakit kulit gitu. Nah, dari contoh dari Usnea talus, bisa diperhatikan bahwa Usnea talus adalah contoh dari Simplicia picophyta karena mempunyai yang menyerupai daun ya, tapi tidak berbentuk daun. Seperti itu. Kemudian, nah ini, tadi diulang. Ini bukan. Nah, langsung ke Scale cornutum ya. Yang keempat, Simplicia Scale cornutum. Yaitu Simplicia yang tumbuh dalam sebuah Scale cereale. Ya. Sebentar. Dari keluarga Claviceps purpurea ya, dari keluarga Hippocreaceae, sedangkan Scale cereale dari keluarga Poaceae ya. Gitu. Kemudian zat berkhasiat utamanya alkaloida tiramina atau lemak. Syarat kadarnya yaitu kadar alkaloid jumlah dihitung sebagai ergotoksin tidak kurang dari 0,2%. Kadar alkaloid yang larut dalam air dihitung sebagai ergometrin atau ergonovina tidak kurang dari 0,03. Sebentar, Ibu lihatkan dulu. Ibu perlihatkan dulu. Nah, ini ya. Ibu perlihatkan, tadi Scale cornutum itu mempunyai nama lain adalah Scale cornutum, gandum induk, mother of rye, ergot atau hornseed ya. Kemudian nama hewan asalnya yaitu Claviceps purpurea yang tumbuh dalam buah Scale cereale. Tadi slide sebelumnya itu kurang ya, hilang, tulisannya hilang. Nah ini ibu jelaskan lagi bahwa mempunyai nama lain gandum induk, mother of rye, ergot atau hornseed. Nama hewan asalnya Claviceps purpurea yang tumbuh dalam buah Scale cereale. Jadi hewan itu tumbuh di dalam buah Scale cereale gitu ya. Nah, yang digunakan adalah hewannya itu dalam tanaman. Dah, Ibu lanjut kembali. Nah, ini ya yang tadi. Wah, ini udah muncul. Ya, Claviceps purpurea. Lanjut. Penggunaannya adalah untuk anti migrain dan oksitosika, obat yang berfungsi merangsang kontraksi dinding rahim atau uterus sehingga memudahkan proses kelahiran bayi, ya, oksitoksik, yaitu obat yang mempercepat prosesnya kelahiran bayi, merangsang kontraksi dinding rahim, ya. Pemberiannya bau dan rasa tidak enak. Bahan yang digunakan Sclerotium Claviceps purpurea yang tumbuh dalam buah Scale cereal. Jadi hewan Sclerotium Claviceps purpurea yang tumbuh di dalam buah Scale cereal.
ya, diingat-ingat. Penyimpanannya dalam keadaan utuh di tempat sejuk dan kering. Sediaannya ada Belaven, yaitu dari Soho, dan Covergot dari Novartis mengandung ergotamin tartrat. Yang kedua adalah Metergin dari PT Sandoz dan Bledstap dari Caprifarmin mengandung metil-ergometrin maleat, ya. Kemudian yang ketiga yaitu Scalis cornuti extractum, Scalis cornuti pulvis, dan Scalis cornuti tinctura. Ini ada di Farmakope Indonesia, edisi 3 ada. Lanjut. Nah, sudah ya, itu macam-macam contoh simplisia yang bisa Ibu berikan, yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian sebelum Ibu akhiri, Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian semuanya, karena sekarang masih di masa pandemi, maka tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Ada 5M. Yang Ibu tulis ini kurang 1. Yang pertama harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilitas. Maksudnya mengurangi bepergian, ya, mengurangi bepergian. Seperti itu karena pandeminya sedang puncak-puncaknya, ya. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada materi Mycopita. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah bahan pembelajaran untuk mendukung mata pelajaran farmasi yang lainnya. Demikian Ibu akhiri. Mari kita berdoa dahulu sesuai dengan keyakinan kita supaya kita terjaga dari pandemi ini dan supaya kita bisa beraktivitas secara baik, ya. Semoga berakhir sehingga kita bisa beraktivitas secara normal kembali, belajar bertatap muka kembali di sekolah. Mari kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.